Selamat pagi. Senang sekali pagi ini kami diberi kesempatan untuk melayani bersama dengan satu keluarga. Kali ini Teacher Angga bersama dengan Teacher Yeldi. Morning guys. Panji. Hai. Dan Yara. Hai. Jadi teman-teman semua ajak keluarga yang ada di rumah untuk mengikuti chapel hari ini. Kita mau bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Father God, thank you for the life that you have given us today. Please bless us as we start our chapel. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Matthew 22, verse 37. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. So who wants to love our God with everything that we've got? Let's sing this song together. Love the Lord your God With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Da-da-da, da-da-da-da-da, da-da-da, da-da-da-da-da, da-da-da, oh. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will serve you, Lord. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. Well done, everyone. Now I have a question. Everyone has their own favorite superhero. How about you, Panji? My favorite is Thor, but there is someone even better and stronger than every kind of superhero. Ooh. How about you, Yara? I like Captain Marvel. Captain Marvel! Wow, that's cool. But, like what Panji just said, there is one superhero who is stronger than any other superheroes. Who is that? Jesus! Jesus! So Jesus is our superhero. Let's sing this song. Let's stand up. He's the one who makes the sun shine. He's the one who makes the moon in the sky. He's the one who hung the stars.
Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Thor. Yeah, 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 yeah. Better than Captain Marvel. Yeah, 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 yeah. Better than Barbie. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. You're my star. Yeah, 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 yeah. You're my best friend. Teman-teman, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita duduk manis dan kita minta tolong Roh Kudus yang manis untuk membimbing kita mengerti firman Tuhan hari ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami hikmat Tuhan supaya kami bisa mengerti apa yang Kau inginkan untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bye-bye. Bye. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Miss Meti berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Nah, chapel pagi ini bersama dengan Miss Meti. Miss Meti akan menceritakan satu tokoh problem solver yang luar biasa. Penasaran? Yuk sama-sama kita saksikan ceritanya. Waktu itu, Ahab adalah raja Israel. Ia menikah dengan Isabel yang sangat jahat. Isabel berasal dari bangsa lain. Saat ia datang ke Israel, ia membawa patung-patung berhala dari negerinya. Lalu, ia juga membunuh banyak nabi-nabi Tuhan. Karena itu, Tuhan memutuskan untuk tidak menurunkan hujan di Israel. Tuhan meminta Elia menyampaikan pesannya kepada Raja Ahab. Elia berkata, "Raja, engkau harus menghentikan perbuatan Isabel. Jika tidak, maka tidak akan datang hujan pada tahun-tahun ini." Tapi Raja Ahab tidak peduli. Dia tetap membiarkan Isabel berbuat jahat. Kemudian, tidak ada lagi hujan turun tahun-tahun itu, tepat seperti yang dikatakan Elia. Lalu Elia melarikan diri ke padang gurun untuk bersembunyi dari Isabel yang sangat jahat. Tiap hari, Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberi Elia roti dan daging. Dan Elia minum dari sungai Kerit. Tapi kemudian, sungai itu menjadi kering. Kekeringan terjadi. Tanpa hujan, maka tidak ada makanan. Nabi Elia sangat haus dan lapar. Lalu Tuhan berkata kepada Elia, "Pergilah dan temui seorang janda di Sarfat bersama anak laki-lakinya." Setelah Elia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda dan anak laki-lakinya sedang mengumpulkan kayu api. Elia berkata kepada janda itu, "Bisakah engkau memberiku sedikit air dan sepotong roti? Sesungguhnya yang ada padaku hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Ini adalah makanan terakhirku dan untuk anakku. Bagaimana aku bisa memberikan roti kepadamu?" Elia menjawab kekhawatiran janda Sarfat dan berkata, "Janganlah kamu takut dan jangan khawatir, karena Tuhan berkata, tepung dan minyakmu tidak akan habis. Tuhan akan memberkatimu dengan makanan yang cukup. Percayalah kepada Tuhan." Janda Sarfat mempercayai Elia. Dia melakukan tepat semua yang dikatakan Elia. Dan apa yang terjadi? Luar biasa. Janda Sarfat terheran-heran. Mujizat terjadi. Tepung dalam tempayan dan juga minyak dalam buli-buli tidak berkurang dan tidak pernah habis. Akhirnya, janda Sarfat dan anak laki-lakinya mendapatkan makanan yang cukup untuk sekian lamanya. Mereka begitu bahagia dan bersukacita. Luar biasa bukan? Pada waktu janda Sarfat
memberi hati untuk menolong Elia. Tuhan memberkati mereka. Tuhan tidak pernah berbohong, dan apa yang dikatakan Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Demikian juga dengan janda Sarfat dan anak laki-lakinya. Mereka mempercayai Elia adalah utusan Tuhan. Nah, anak-anak, kita bisa belajar. Waktu kita berbagi, kita menjadi berkat bagi orang yang di sekitar kita. Anak-anak sudah menyaksikan kisah seorang problem solver yang luar biasa. Siapakah dia? Ya, dia adalah janda Sarfat. Pelajaran apa ya yang anak-anak bisa ambil dari kisah hidupnya? Betul sekali. Kita bisa belajar untuk berbuat baik, hidup penuh dengan kemurahan, saling berbagi, sehingga menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Memang, untuk berbagi tidaklah mudah, apalagi di saat kita memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki apa-apa. Tapi percayalah, pada waktu kita memberi, maka banyak orang yang akan menerima. Tapi, jika semua orang maunya hanya menerima, lalu siapa yang memberi? Tentu saja tidak ada. Nah, anak-anak, hari ini mari kita sama-sama berkomitmen untuk mempunyai hati yang mau memberi dan peka akan keadaan sekeliling kita. Percayalah, Roh Tuhan, Roh Kudus akan menolong kalian. Itu bisa dimulai dari dalam rumah. Minta kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan hari ini? Dan dengarkan suaranya, dia pasti berbicara kepadamu. Nah, sebelum Miss Meti berdoa buat kita semua, Miss Meti ingat satu lagu yang sangat memberkati. Lagunya seperti ini. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat perlindungan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat semua hal baik yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu hari-hari ini adalah masa-masa yang sulit buat kami semua. Tapi kami percaya Roh Kudus akan selalu menghibur kami dan selalu menolong kami. Roh Kudus akan membantu kami dan memberikan kami pengertian akan hal-hal yang tidak sanggup kami mengerti. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hati-Mu di dalam hati kami. Sehingga kami lebih peka lagi untuk semua orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati Papa Mama, adik dan kakak, dan juga para teacher yang ada di sekolah. Terima kasih Roh Kudus buat cinta-Mu pada kami semua. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.